Bagaimana sebuah langkah kecil bisa membuat seorang anak bertumbuh? Terkadang bukan tentang seberapa cepat mereka berjalan, tetapi tentang tempat mereka belajar melangkah dan didengar. Di sini, setiap suara memiliki makna, dan setiap kisah memiliki ruang untuk didengar. Selamat datang di Albiruni Talks. Di era yang serba digital, anak-anak tumbuh dengan berbagai peluang dan juga tantangan. Tapi bagaimana sih cara kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi berbagai peluang dan juga tantangan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua para ayah, bunda, dan seluruh penonton Albiruni Talks. Kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan digital entrepreneur sekaligus ibu muda dari anaknya. Kita kedatangan tamu yang bernama Kak Gita. Selamat datang Kak Gita. Terima kasih sudah diundang di podcastnya. Ya, jadi beliau ini merupakan digital entrepreneur yang juga lama bersekolah juga di luar negeri. Nah, boleh juga nih disapa-sapa dulu kalau mau juga dijelaskan latar belakangnya lebih lanjut, boleh Kak? Halo, nama saya Gita. Jadi saya basicnya memang entrepreneur, sekarang sebagai CEO di Arta Mobile. Arta Mobile itu platform roaming digital pertama di Indonesia yang fully automated. Jadi kita kayak memang bisnis di digital telco. Kemarin saya baru lulus di Babson College di MBA di sana, terus S1-nya SBM ITB. Baru nikah sebenarnya tahun 2023, tapi langsung punya anak. Dan kemarin juga pas kuliah di luar negeri aku bawa juga anaknya. Oh my god, seru banget. Iya, jadi lumayan. Iya. Terus Kak, kalau keseharian Kak akhir-akhir ini tuh apa sih? Kan baru balik lagi ke Indonesia nih, gimana tuh Kak? Apa gitu? Jadi kesibukannya sekarang sih menata hidup kembali ya. Soalnya kemarin pas agak dysfunction juga sebagai istri dan ibu waktu masih waktu sekolah gitu. Karena kan aku harus meluangkan banyak waktu untuk belajar dan kayak ikutin event-event ataupun networking waktu sekolah kemarin. Nah, makanya sekarang aku fokus kayak menata hidup kembali sebagai keluarga gitu. Oh my god. Iya. Heartwarming banget ya sekarang. Tapi ada mau lanjut S3 lagi nggak nih Kak? Jadi tuh sebenarnya aku nggak suka sekolah, cuma karena coba-coba ya terlanjur dapat beasiswa, terlanjur dapat sekolah, ya udah sekolah gitu. Dan ternyata pas sekolah di Amerika tuh kayak saya mendapatkan kayak enjoyment yang lebih besar gitu ketimbang pas bersekolah di Indonesia. Ternyata di sana tuh kayak karena discussion based. Jadi tuh kita bisa mengekspresikan kayak thoughts ataupun kayak ide-ide, meskipun benar atau salah nggak apa-apa gitu karena namanya diskusi kan. Jadi kayak kita bisa tahu yang mana yang benar dan mana yang salah gitu. Cuman itu tuh menimbulkan rasa ingin tahuku yang lebih besar lagi. Nah, sebenarnya jadi mau S3 cuman mungkin belum sekarang. Oke, jadi mau fokus berkeluarga tadi gitu ya Kak? Iya, untuk sekarang sih sama bisnis. Jadi dua dulu deh, nanti aja lagi tambah-tambah. Nah, kan Kak Gita ini merupakan seorang entrepreneur digital entrepreneur dan latar belakangnya kuat banget sama entrepreneur. Tapi menurut Kakak, mindset entrepreneur itu sebenarnya apa sih Kak? Mindset sebenarnya sih entrepreneur tuh menurut aku tuh bukan, kalau menurut aku ya, menurut aku tuh bukan mindset, tapi tuh dia kayak virus gitu. Jadi tuh aku kan dari keluarga yang latar belakangnya tuh bukan entrepreneur gitu. Jadi kayak orang tua aku tuh PNS. Jadi sehingga aku tuh tidak dikelilingi oleh kayak entrepreneur minded people. Nah, jadi tuh aku baca buku, ternyata tuh entrepreneur tuh seperti virus gitu. Jadi kayak waktu itu aku baca buku yang ditulis sama anak MIT gitu. Karena di MIT tuh kayak ternyata jiwa pengusaha tuh menular karena mereka lihat temennya berhasil, jadi kayak mau ikutan gitu. Jadi alasan aku kenapa mau sekolah lagi kemarin itu karena aku mau
surrounded myself by like entrepreneur minded people. Jadi kayak memang apa ya? Yang menurut aku tuh virus gitu, bukan mindset. Tapi mindset tuh nanti terbentuk, tapi kayak dia tuh keinginan dulu gitu loh. Kan kalau itu virus, kalau misalkan kita mau bangun jiwa entrepreneur di anak-anak itu gimana menurut kakak? Nah, ini dia. Jadi tuh sebenarnya untuk teman-teman atau kayak anak-anak yang di luar sana yang mau jadi entrepreneur dan ternyata orang tuanya juga entrepreneur, itu tuh sebuah privilege yang besar gitu. Karena kan kita kayak learning by doing, learning by apa sih kayak melihat orang tua kita berhasil, dan jadi tuh itu tuh kayak menumbuhkan rasa ingin tahu kan. Jadi kayak aku juga mau deh kayak ayah, aku juga mau deh kayak ibu gitu, kayak jadi pengusaha. Terus kayak ternyata mereka tuh punya resource yang besar banget, yaitu mentor. Nah jadi tuh untuk menumbuhkan itu tuh sebenarnya sih kita harus memperlihatkan contoh mungkin ya ke anak-anak. Jadi tuh sebenarnya tidak ada direct intention untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurnya, tapi kita kayak by naturally bekerja di depan dia, berpikir di depan dia, berdiskusi dengan dia itu sebagai entrepreneur, yang menurut aku tuh udah bisa menumbuhkan rasa ingin tahunya dia menjadi seorang entrepreneur. Sih, berarti key point pertama yang perlu disiapin untuk anak itu rasa ingin tahu. Iya, rasa ingin tahu, benar-benar. Kalau life skill sendiri untuk yang bisa dikembangkan gitu untuk ayah bunda yang mau anaknya tuh punya jiwa tersebut gitu, Kak. Life skill sih sebenarnya jangan yang pertama kita harus punya rules dulu. Karena kemarin aku pas hamil tuh aku emang suka baca buku dan buku parenting lah. Cuman kan kayak itu by kayak by teori gitu. Cuman pas kita melakukannya, maksudnya kayak udah experience jadi seorang orang tua, tidak selamanya ideal. Jadi tuh kita tuh harus menumbuhkan rasa ingin tahu anak dulu yang pertama, dengan cara kita tuh jangan memberikan batasan-batasan yang terlalu ketat gitu. Jangan ini, jangan itu. Jadi tuh kalau aku dulu tuh sebisa mungkin aku berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk anak aku dulu, itu yang pertama. Jadi itu di rumah tuh aku furniture-nya tuh emang nggak banyak, kasur aku tuh di bawah. Jadi tuh dia mau apa aja jungkir balik dan segala macam itu tuh aman, dan aku tuh pakai karpet jadi kayak empuk gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak kita larang gitu kayak jangan lari-lari nanti jatuh, nanti benjol. Nanti tuh dia selalu kayak mengurungkan niat gitu untuk exploring. Nah jadi sebenarnya anak kecil itu tuh kayak rasa ingin tahu itu besar sekali gitu. Dan mereka tuh kayak sponge gitu kan, kayak kayak menyerap semuanya yang ada di sekitar dia gitu. Jadi tuh ya tugas kita sebagai orang tua ya kita memberikan dia environment yang aman, entah itu physically maupun mentally gitu. Jadi kayak di rumah juga kita sebagai orang tua ya harus harus waras dulu lah gitu, kayak menghadapi anak. Karena kan banyak apalagi kemarin pas aku kuliah banyak kalau momen-momen stres gitu. Nah itu tuh emang challenge banget, kayak gimana caranya aku bisa kasih lingkungan yang mentally safe buat anakku dengan keadaan aku yang sangat-sangat beresiko untuk stres berat gitu. Jadi ya itu dia harus ada diimbangi dengan pasangan yang mengerti juga gitu, kayak yang suportif dan mengerti. Karena kalau misalkan kita sendiri yang berjuang dan ada anak kecil yang kita rawat sendirian, ya tanpa ada tanpa bekerja sama itu sangat sulit. Jadi memang harus ada dukungan dari pasangan. Dukungan dari pasangan. Iya. Memang harus ada environment, bukan juga dari orang tua tapi dari lingkungan sekitarnya juga. Iya, jadi harus aman physically dan mentally. Kalau menurut aku gitu. Keren banget deh. Jadi emang harus seimbang ya. Aku juga belajar di psikologi kayak ya semua harus imbang antara psikisnya dan juga mentalnya. Oke, Kak. Jadi kalau dari segi entrepreneur secara umum dan luas gitu gimana, Kak?
Kalau pengertiannya mungkin yang bisa lebih mudah dipahami oleh orang tua gitu Kak. entrepreneur itu jiwa sih, Jiwa. misalnya ya jadi kayak apa? Entrepreneur tuh bukan sekedar tentang mencari uang gitu ya, kayak tapi tuh gimana caranya kita bisa capturing melihat masalah dan kita bisa capturing value di situ dan kita bisa deliver value yang berkelanjutan kepada customer maupun society gitu. Itu sebenarnya entrepreneur yang ideal tuh seperti itu. Oke, kalau misalkan diterapin ke kehidupan sehari-hari, aku dapat insight baru nih kalau misalkan entrepreneur itu bukan cuman uang tadi, apalagi cuma berbisnis, tapi yang itu kayak erat kaitannya juga. Aku jadi ingat DNA-nya Albiruni yang leader entrepreneur. Yang aku paham itu terkait gimana sih kita mengembangkan anak itu bisa bukan cuman mencari uang, tapi bisa juga menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi kayak bukan cuman kayak secara finansial, tapi kayak secara banyak hal. Misalkan ilmunya, entah itu gimana dia men-treat orang-orang juga gitu. Betul. Iya, baru sih buat aku Kak. Iya, jadi kayak entrepreneur tuh sebenarnya bukan tentang berbisnis aja gitu, cuman kayak leadership diri, intrapersonal, itu tuh semuanya entrepreneurship apa ya, kayak soul gitu loh. I see. Terus kalau misalkan untuk harapannya Kakak untuk anaknya sendiri gitu, nanti ketika sudah bersekolah, maunya dibawa kemana sih Kak? Ya saya sih harapannya kalau realistisnya ya saya pengennya anak saya melanjutkan legacy family business yang sudah kita bangun dari sekarang gitu. Cuman apa ya, idealnya ya pasti kita akan membiarkan dia memilih gitu ya. Jadi dari sekarang tuh kita membekali dia dengan norma-norma, dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa menunjang mereka di masa depan. Dan apapun yang mereka pilih ya saya harap mereka jadi orang yang baik, yang bisa create impact untuk sosial, bukan cuma diri sendiri tapi sosial gitu. Karena menurut saya kalau misalkan orang mau create value untuk orang banyak, pasti dia juga akan dapat value itu. Seperti itu. Jadi memang harus ada value yang mau dibawa. Value apa sih yang sebenarnya mau ditanam? Kalau nggak ada, kita jadinya ngalor ngidul kemana-mana. Iya. Cuma sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena sebagai ibu muda, kita tuh kadang-kadang juga kayak aduh ini diajarin apa ya gitu. Cuman seiring perkembangannya anak kita juga tahu gitu mereka tuh butuhnya apa. Kita juga baru sadarin kayak mereka tuh orangnya karakternya seperti apa dan di treatnya tuh harus seperti apa, dan ya itu learning by ini aja, experience aja. Iya, jadi ya sih tadi sempat juga bagaimana pola asuhnya Kakak, gimana anak Kakak kita bukan dibiarin juga sih, maksudnya kayak tapi emang dibiarin explore. Iya, emang dibiarin. Tapi dengan pengawasan benar. Iya, yang aku pelajarin juga seperti itu. Dan kayak mereka tuh memang anak kecil tuh memang harus punya space-nya untuk bisa explore. Ya. Duh. Terus Kak, kalau misalkan ada nggak sih harapan untuk dari Kakak nih sebagai seorang entrepreneur yang mungkin juga ingin membekali khususnya buat orang-orang tua yang ingin membekali anak-anaknya jiwa entrepreneur, ada nggak sih kesan atau harapan yang bisa jadi fondasi orang tua nih untuk entah itu mempersiapkan anaknya di masa depan? Oke, kalau saya sih harapannya orang tua bisa lebih suportif untuk anak-anaknya mengeksplor apapun yang dia mau. Karena anak-anak itu ya ibaratnya seperti sponge gitu ya, kayak mereka tuh rasa ingin tahunya tuh gede banget. Jadi kalau misalkan kita udah banyak rules di awal yang maksudnya sebenarnya bisa kita akalin dengan cara kita bikin environment-nya lebih aman, ya why not gitu. Jadi kayak kita tugas sebagai orang tua ya kita hanya mensupport dan mewadahi dan ya memfasilitasi apapun yang mereka mau. Oke, jadi penting banget ya memang untuk orang tua bisa punya pertama tadi value dulu mau dibawa ke mana sih ini anaknya, apakah mau memang dibawa
ada jiwa-jiwa entrepreneurnya untuk di generasi di masa depan, atau seperti apa untuk bisa membekali hal itu, perlu adanya space atau exploring untuk anak-anak bisa ingin menumbuhkan rasa ingin tahu itu ya Kak. Iya, Gitu. betul. Oke, jadi mungkin itu aja sih Kak. Ada insight yang sangat-sangat insightful banget hari ini dari Kakak, apalagi perspektifnya yang bukan cuman yang punya pengalaman di sekolah di luar negeri, ya, semakin luas pengalaman informasi yang aku dapat, apalagi dengan entrepreneur tadi, bahwa bukan cuman soal uang, tapi bagaimana kita juga bisa mengembangkan anak-anak untuk bertumbuh. Mungkin itu Kak untuk hari ini. Terima kasih banyak atas insight yang udah dibagiin nih kepada orang tua, ayah, bunda, dan seluruh penonton Albiruni Talks. Nah, mungkin itu podcast kali ini. Saya Nurabida Putri, sampai jumpa di Albiruni Talks selanjutnya.